Batur Serabat. Pernahkah mendengar kisah Sabdo Palon Nagih Janji? Syekh Subakir masang tumbal, Kiai Tunggul Wulung? Dan pernahkah melihat orang kesurupan seperti ini? Lantas apa hubungannya orang kesurupan dengan kisah-kisah tersebut? Karena kisah-kisah itu bersumber dari cerita orang yang kesurupan. Pejabat Belanda sangat ingin tahu tentang sejarah Kediri, lalu menanyakan kepada seorang jaksa Kediri yakni Ngabehi Purbowijaya, namun sang jaksa tidak tahu. Merasa mendapat tugas untuk mencari tahu sejarah Kediri, jaksa Purbowijaya meminta tolong kepada seorang dalang yang bernama Ki Dermogendo, dan Ki Dalang pun ternyata tidak banyak tahu tentang sejarah Kediri. Namun, Ki Dalang menyatakan bisa mendatangkan dan meminta bantuan jin untuk menceritakan sejarah Kediri. Setelah mendapat waktu, serta syarat terpenuhi, termasuk membawa seseorang yang bernama Ki Sondong untuk dijadikan perantara masuknya jin, maka ritual pun dimulai. Dengan komat kamit membaca rapalan mantra, Ki Dermogendo Husyuk memanggil jin Kilbut atau nama lainnya Butolocoyo, sang penguasa alam gaib dari Gunung Wilis hingga Gunung Kelut. Dari Kediri hingga Jeapan atau Mojokerto. Maka, datanglah jin Butolocoyo. Lalu jin Butolocoyo masuk ke dalam tubuh Ki Sondong. Terjadilah dialog di antara mereka. Sesuai dengan tujuan ritual tersebut, Butolocoyo kemudian mengisahkan tentang sejarah Kediri dan Jawa pada umumnya. Dari hasil kesurupan Ki Sondong yang meracau, lantas dicatat dalam narasi yang kemudian dikenal dengan Serat Babat Kediri. Naskah asli tulisan Purbowijaya sendiri tidak pernah ditemukan, yang ada adalah tulisan ulang oleh Mas Suma Sentika pada 1901, seorang Wedana Lengkong. Babat Kediri atau peristiwa kerasukan paling bersejarah itu, ia tulis dengan angka tahun 1873 Masehi. Tulisan Mas Suma Sentika kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh P.W. van Broo dan dipublikasikan pada 1902. Selanjutnya di tahun 1922 penerbit Buchandel Tan Cowensi mencetak memperjualbelikan Babat Kediri ini. Dan pada tahun 1932 melalui salah satu penulis handal Mangunwijaya, Babat Kediri direvisi. Lantas apa isi dari Babat Kediri tersebut? Isi Babat Kediri garis besarnya adalah lahirnya Kerajaan Kediri, serta penolakan masuknya Islam di Jawa. Asal-muasal Kerajaan Kediri dimulai dengan pembukaan pemukiman oleh Butolocoyo dan adiknya Ki Tunggul Wulung yang membuat pemukiman. Batara Wisnu lalu mendatangi dan menyampaikan kepada mereka bahwa Dewa Wisnu akan mengejawantahkan diri sebagai manusia dan turun ke bumi menjadi raja di tempat pemukiman yang baru saja dibuka oleh mereka. Batara Wisnu yang telah jadi raja di bumi Kediri, kemudian bergelar Sri Prabu Jayabaya. Sang Prabu Jayabaya juga mengaitkan sosok Syekh Sebaki atau Subakir yang menanam tumbal di Gunung Tidar Magelang dan Pacitan sebagai salah satu pembuat ramalan Serat Jayabaya, selain dirinya dan Pangeran Banjarsari. Penolakan datangnya Islam di Pulau Jawa. Babat Kediri tersebut menggambarkan 3 hal tentang Islam. Pertama, Islamisasi di Pulau Jawa merupakan sebuah kesalahan besar. Kedua, menganggap para wali, Sunan Bonang dan Sunan Giri sebagai aktor jahat yang mendalangi proses keruntuhan Majapahit. Ketiga, Raden Patah seorang anak durhaka terhadap ayahnya Brawijaya V. Selain itu, Babat Kediri kemudian memelihara anjuran dendam dan memimpikan kejayaan. Dengan janji Sabdo Palon yang akan datang dan mengancam akan mengembalikan lagi masa sebelum Islam. Serta kesiapsiagaan Ki Tunggul Wulung yang bersemayam di Gunung Kelut. Serta Butolocoyo yang berdiam di Goa Selamanggeng.
Sejarah versi Jin ini, bisa dikatakan kitab induk yang kemudian diplagiasi atau dijiplak yang memunculkan kitab berikutnya seperti kitab Darmo Gandul dan Serat Gatoloco. Kitab Darmo Gandul merupakan karya sastra Jawa tanpa nama alias anonim. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Tenkowensi pada 1922. Isinya bisa dikatakan menjiplak babat Kediri. Begitupun kitab Gatoloco tiada jelas pengarangnya, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Tenkowensi tahun 1931. Yang berbeda dari kitab ini adalah tulisan-tulisan yang liar dan porno, serta bertujuan mendegradasi nilai Islam lewat cerita debat fiktif yang merendahkan tokoh Islam. Ketiganya sama, bertujuan untuk menyerang, mendiskreditkan, serta mengolok-olok Islam. Berikut adalah contoh penggalan isi di antara ketiga kitab tersebut yang mengolok-olok Islam. Bisa kita telusuri bahwa munculnya kitab ini berawal dari pesanan pejabat Belanda. Isinya menyudutkan Islam dan juga ada muatan misi kekristenan. Tentu hal itu sangatlah wajar yang dilakukan masa kolonial kala itu. Pasca Perang Jawa perlu strategi untuk meredam kebangkitan Islam melawan kolonial. Sedangkan misi Kristen juga bagian dari program bangsa kolonial terhadap yang dijajahnya. Belanda cukup berhasil. Hanya dengan modal Jin, ketiga kitab sastra Jawa ini mampu memecah belah, membuat polarisasi membenturkan dengan penggiat kebatinan. Demikianlah, menyoal kitab kontroversial sastra Jawa terhadap Islam di Indonesia. Sekali lagi, yang kita bicarakan adalah cara dan konteks masa lalu. Semoga bermanfaat. Jaga persatuan. Salam.